Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Arisanti dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan dua poster bertemakan kesehatan. Yang pertama ada poster Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan yang kedua ada poster tentang tata cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang dapat kita lakukan sehari-hari. Langsung saja ke poster yang pertama, yaitu poster Germas. Poster yang pertama yaitu poster tentang Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, dalam poster ini dijelaskan bagaimana tata cara untuk menjalankan gaya hidup sehat, terutama pada saat pandemi seperti sekarang yang mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan serta kebersihan baik jasmani maupun rohani. Nah, bagaimana sih tata cara untuk menjalankan gaya hidup sehat tersebut? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi ini bukan hanya berarti makanan yang sehat ataupun bergizi, tetapi makanan itu juga harus bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari tubuh kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kebutuhan karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, gandum, roti maupun kentang. Kemudian kebutuhan protein bisa kita dapatkan dari ikan maupun kacang-kacangan. Kebutuhan lemak bisa kita dapatkan dari daging maupun susu, dan kebutuhan zat lain seperti vitamin itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan, dan kebutuhan zat besi dan kalsium itu bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran maupun susu. Nah, disarankan juga untuk memilih makanan itu kita lihat juga dari jumlah kalorinya. Yang kedua ada olahraga rutin. Nah, olahraga di sini tidak harus olahraga berat, tetapi bisa juga olahraga ringan seperti jogging, bersepeda, dan berlari. Disarankan untuk melakukan olahraga rutin ini minimal 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Minum air putih 8 gelas per hari ini sangat penting karena dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh dan juga untuk melancarkan berbagai reaksi-reaksi metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya yang keempat ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini sangat penting di masa seperti sekarang karena untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tidak gampang terserang penyakit, maka istirahat kita harus cukup. Nah, istirahat yang cukup itu dianjurkan tidur sekitar 8-10 jam dalam sehari. Selanjutnya ada kelola stres. Nah, ini juga tidak kalah penting selama pandemi sekarang. Banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan di dalam rumah. Nah, karena kebiasaan kita yang sudah berubah dari yang awalnya kadang dari pagi bahkan sampai sore itu kita berada di luar rumah, tetapi sekarang kita harus di rumah saja, itu kadang menimbulkan stres bagi banyak orang. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengelola stres agar tidak mudah down dan kesehatan kita terganggu. Nah, selanjutnya ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini juga sangat-sangat penting dilakukan, apalagi pada masa pandemi sekarang kita harus sangat-sangat memperhatikan aspek ini, terutama kebersihan diri kita dengan cara mandi minimal 2 kali sehari, mencuci tangan setiap habis dari rumah ataupun memegang sesuatu, dan juga memperhatikan lingkungan kita apakah bersih atau tidak. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dari poster ini adalah jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Jika sudah menjadi gaya hidup, maka kebiasaan-kebiasaan tadi sudah dilakukan secara rutin dan menjadi kebiasaan. Poster yang kedua berjudul Lawan COVID-19. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka kurang lebih 300.000 orang, yang mana sudah sangat banyak sekali, dan juga angka kematian juga sudah sampai ribuan, maka kita harus melakukan hal-hal berikut ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin banyak. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran virus ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memakai masker saat keluar rumah. Nah, memakai masker saat keluar rumah ini sangat-sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk mencegah kontak langsung dengan udara. Ada berbagai macam masker yang dapat kita gunakan. Yang pertama, masker medis, masker kain, KN95, dan sebagainya. Nah, tetapi sudah tidak dianjurkan lagi untuk memakai masker scuba karena terlalu tipis dan perlindungannya tidak efektif. Yang kedua, rajin cuci tangan, terutama saat setelah keluar rumah ataupun setelah
memegang benda yang sering digunakan oleh orang lain. Sebenarnya bisa memakai hand sanitizer, tetapi lebih dianjurkan untuk rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun karena lebih efektif. Yang ketiga, tetap di rumah. Jika kalian tidak memiliki urusan mendesak atau tidak terlalu penting, lebih baik tinggal di rumah dan jangan kemana-mana. Yang keempat, menjaga jarak. Misalnya kita harus terpaksa untuk keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain, sebaiknya kita menjaga jarak terhadap orang tersebut minimal 2 meter untuk mencegah penularan dari virus ini, karena kita tidak tahu, bisa saja orang itu adalah OTG atau orang tanpa gejala, jadi dia sudah terinfeksi tetapi tidak ada gejala yang muncul. Selanjutnya yang kelima, rutin cek suhu tubuh secara mandiri. Diinformasikan suhu tubuh normal manusia itu sekitar 36-37 derajat Celcius. Jika tubuh kalian suhunya di atas itu seperti 39, 38, nah maka sebaiknya kalian segera mengecek ke rumah sakit terdekat. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Nah, ini juga sangat-sangat penting karena bisa kalau kita tidak istirahat yang cukup, imunitas kita menurun dan kita gampang terkena penyakit. Jadi disarankan istirahat yang cukup minimal 8-10 jam per hari. Nah, jarak itu menguatkan kita pada masa sekarang ini. Jadi kita harus membantu saling mengingatkan dan stop penyebaran. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Sekian penjelasan tentang poster yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.